Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keciput ya. Keciput itu pasti teman-teman tahu kan? Ini contohnya. Salah. Ini bidaran keju. Yang ini ya. Ini keciput ya teman-teman, dibuat dari tepung ketan, kemudian ada eh, wijen ya, ada wijennya semacam ini ya. Ini jajanan favorit saya juga. Ini kita bahas di video yang lain ya. Kita bahas dulu tentang keciput ya. Pasti teman-teman yang menderita gangguan asam lambung ini kadang kebingungan ya, enaknya itu nyemil apa gitu ya. Silakan cari referensi cemilan apa di koleksi video-video di channel saya ini ya. Salah satunya di sini adalah tentang keciput ya. Keciput ini ada yang bulat, juga ada yang panjang ya. Yang panjang itu biasanya warnanya lebih gelap karena mungkin ya, ini sekali lagi mungkin ini ada campuran tepung berasnya ya, dan harganya biasanya lebih murah padahal bobotnya lebih berat. Nah, kalau keciput semacam ini setahu saya harganya lebih mahal memang ya. Itu ya di tempat yang sama, maksudnya di toko jajanan yang sama. Biasanya itu yang keciput ini dengan berat yang sama, mungkin anggaplah sekitar seperempat kilo ya. Seperempat kilonya ini berapa, kemudian yang keciput panjang ini berapa. Biasanya lebih mahal yang keciput bulat ya, karena ini full pakai tepung ketan ya. Kalau keciput panjang itu sepertinya ya, menurut prediksi saya, perkiraan saya itu ada tepung berasnya, karena harganya juga lebih murah. Nah, saya lebih suka yang ini ya, yang keciput dari tepung ketan ini ya. Rasanya gurih, renyah ya, kemudian di lambung juga enak ya, nggak ada masalah. Dan saya pun makannya nggak banyak-banyak, satu toples segini pun saya habis bisa sampai 4 sampai 5 hari ya, segini lah. Nah, sekarang ini ya 4 sampai 5 hari, jadi makannya tuh dikit sedikit, taruh lagi habis makan, atau sambil nonton YouTube, sambil nonton HP sambil makan nyemil ini ya, seperti itu ya. Jadi nggak habis sekali makan atau 2 kali makan atau 1 hari 2 hari, enggak. Bisa sekitar 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 apa ya, sekitar ya 4-5 hari lah ya, atau mungkin lebih cepat dari itu, karena yang makan banyak, nggak saya sendiri ya. Ya ada istri, ada anak juga yang ikut ngambil. Saya juga nggak tahu, nggak jelas, nggak seberapa memperhatikan. Yang jelas dalam ukuran sekian ini habisnya lebih dari 3 hari pokoknya ya. Sekitar itulah, yang penting teman-teman jangan banyak-banyak makanya. Pokoknya rumusnya itu jangan banyak-banyak senjatanya itu ya. Nah, jadi kalau pengen aman, jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit, dijeda ya, dikasih sela-sela waktu yang agak lama. Itu yang bisa bisa mencegah kekambuhan asam lambung kita ya. Sedikit, kalau mulai udah nggak enak, diingat-ingat saya tadi makan berapa, udah makan sekian kok udah kambuh, kapan lagi kalau makan dikurangi ya, makan lagi dikurangi gitu ya. Kan sayang kalau kita nggak bisa makan makanan yang enak-enak seperti ini ya, karena asam lambung ini bukan berarti kita nggak bisa makan yang macam-macam, bisa kok ya. Meskipun teman-teman lambungnya sehat pun ya belum tentu bisa makan macam-macam ya, ya kan. Maksudnya gini loh, toh kalau kita itu lambungnya seperti dulu waktu sehat, kita juga bukan jaminan kita bisa makan macam-macam ya. Kan belum tentu makanan itu ada di depan kita, ya kan. Tetap makannya itu itu aja. Katakanlah cemilan itu 1 bulan ada 5 macam, ya sudah, itu nggak mungkin dalam 1 bulan kita makan semua camilan itu kita makan, kan nggak mungkin ya. Itu aja, variannya banyak, nggak mungkin kita beli semuanya dan makan semuanya. Ketika waktu kena gangguan asam lambung ini pun kita juga makannya tetap sama. Saya punya katakanlah 3 sampai 5 jenis camilan ya, ya sudah, ini buat beberapa hari. Ketika waktu lambung sehat pun ya mampunya ya segitu juga gitu loh teman-teman. Kita nggak bisa merasa bahwa diri kita ini kayak lemah, sudah kalah gitu dengan ujian asam lambung ini. Tetap pede ya, santai saja, pede saja. Memang bisanya makanan ini, ya udah ini dimakan ya. Kalau nggak bisa makan keripik pedas, ya buat apa kita mikirin, buat apa kita sesalin nggak bisa makan keripik pedas ya, karena itu merugikan kita. Silakan yang lain makan gitu ya.
belum tentu orang lain juga lebih sehat dari kita. Siapa tahu dia juga punya diabetes, punya darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain, dan kita hanya kena asam lambung, nggak tahu kan ya. Kita nggak tahu dia menghindari ini itu. Sedangkan kita meskipun kan asam lambung, sebenarnya kita masih relatif lebih sehat. Karena apa? Dengan kena asam lambung ini kita lebih menjaga pola makan kita ya. Ingat, ini kayak gerbang ya. Kalau gerbangnya ini gerbang lambung kita ini bermasalah, tentu ya yang jahat-jahat ini akan kita cegah. Contohnya apa? Kayak yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak, kemudian yang berpedas, otomatis kan kita jaga dari itu semua, sehingga potensi untuk kena kolesterol tinggi itu jarang sekali ya. Kenapa? Kita nggak makan daging yang keras-keras, kita nggak makan santan-santanan ya kan, kita juga nggak makan yang berkolesterol tinggi seperti seafood yang yang ini tuh kan berpotensi untuk menaikkan kolesterol kita, meningkatkan risiko darah tinggi, termasuk juga sekaligus juga berdampak pada kemungkinan terkena stroke di ujung hari kalau kita rutinkan ya. Kita nggak bisa makan yang berlemak-lemak, yang berminyak-minyak, karena lambung kita seperti ini, otomatis kan itu keuntungan kita. Ya sudah, ambil positifnya aja, jangan rumit-rumit. Kita kembali lagi ke keciput. Intinya keciput silakan dikonsumsi ya, dalam jumlah yang secukupnya saja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.